Baik Ibu, jadi tadi kan udah saya tanya terkait dengan keluhan Ibu, ada kacang yang di dalam hidung Ibu. Jadi setelah ini saya akan melakukan tindakan untuk pengambilan kacang di dalam hidung Ibu. Mungkin pada saat prosedur itu agak terasa nggak nyaman pada Ibunya, tapi saya akan meminimalisir keadaan tersebut. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelum saya mulai prosedurnya, pertama-tama saya akan persiapkan ruangannya terlebih dahulu, pastikan tanda tangannya cukup. Kemudian yang kedua, posisikan pasien di mana lutut kanan pemeriksa itu menempel dengan lutut kanan pasien. Nah, setelah itu minta pasien untuk membuka maskernya pada saat pemeriksaan dan juga minta pasien untuk menengadahkan kepalanya ke atas supaya dapat dieksplorasi kafum nasinya. Baik, selanjutnya di sini akan melakukan persiapan alat, yaitu ada headlamp, lalu ada handscoon, lalu ada bengkok, lalu ada spekulum hidung, ada pengait atau hook, dan juga ada forceps alligator. Selanjutnya kita melakukan prosedur Tang-Weho. Baik, setelah melakukan prosedur cuci Tang-Weho, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan handscoon. Pasangan handscoon sudah selesai. Baik, sebelum kita mulai untuk pengambilan benda asing di hidungnya, pertama-tama kita identifikasi terlebih dahulu daerah kafum nasalnya. Itu dengan meminta pasien menengadahkan kepalanya. Ini bisa minta ke atas, kepalanya tengadah. Kemudian mulai masukkan spekulum hidungnya ke dalam hidung. Maaf ya Bu. Kemudian setelah terlihat daerah kafum nasalnya, kita nilai daerah benda asingnya, bagaimana, apakah benda asingnya hidup atau mati. Kemudian untuk ukuran dan bentuknya juga bagaimana. Setelah itu kita keluarkan lagi spekulum hidungnya. Lalu setelah itu mulai untuk melaksanakan prosedur pengambilan benda asing. Baik, setelah tadi saya melakukan identifikasi benda asingnya, sekarang saya akan melakukan prosedur untuk pengambilan benda asingnya. Ini bisa dipegang ya Bu untuk menaruh benda asingnya. Kemudian kita mulai untuk pengambilan benda asingnya. Jadi masukkan spekulum hidung. Bu maaf bisa menengadah ke atas ya Bu ya. Setelah itu mulai untuk mengambil benda asingnya, di mana menggunakan hooknya dimasukkan dari bagian atas rongga hidung, kemudian ke arah posterior, lalu diputar sampai mengenai benda asingnya, lalu setelah itu ditarik ke arah depan. Setelah benda asing sudah dikeluarkan, kita nilai kembali apakah masih ada benda asing yang tersisa di dalam kafum nasalnya. Setelah itu kita cek apakah ada perdarahan atau tidak di dalam kafum nasalnya. Setelah itu dikeluarkan spekulumnya. Dan prosedur untuk pengambilan benda asing pada hidung sudah selesai. Baik Ibu, setelah saya tanya-tanya tadi, jadi keluhan Ibu tadi ada duri tulang ikan yang dimasukkan ke dalam mulut Ibu ya Bu ya. Nah mungkin sekarang saya akan melakukan pengeluaran duri tulang tersebut, tapi mungkin rasanya agak sedikit tidak nyaman gitu. Jadi apakah Ibu bersedia? Baik, selanjutnya kita mempersiapkan pasien terlebih dahulu. Pertama posisinya yaitu kaki kanan pasien itu berhadapan dengan kaki kanan pemeriksa. Kemudian yang kedua, pasien ditempatkan di tempat yang terang agar kita dapat bisa melihat keadaan mulut pasien. Kemudian yang ketiga, pasien akan diminta untuk melepaskan maskernya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan alat yang akan digunakan untuk pengambilan corpus allianum faring. Yang pertama ada headlamp, yang kedua ada handscoon, ketiga ada bengkok, keempat ada forceps alligator, dan kelima ada tang spatel. Selanjutnya setelah mempersiapkan alat, kita cuci tangan WHO. Baik, selanjutnya setelah mempersiapkan pasien, kita identifikasi benda asing terlebih dahulu.
inspeksi bagaimana bentuk dan lokasi benda asing tersebut. Baik Ibu, Ibu bisa buka mulutnya. Maaf ya Bu ya, kalau ini keluhan lidahnya sedikit Ibu. Oke, kita lihat. Kemudian kita inspeksi. Setelah kita dapat benda asing bentuknya seperti apa dan lokasinya seperti apa, baru kita akan melakukan prosedur pengeluarannya. Baik, selanjutnya pasien diminta untuk memegang bengkok untuk diletakkan dari benda asing tersebut. Kemudian coba buka mulutnya Ibu. Lalu keluarkan lidahnya. Maaf ya Ibu ya, saya akan melakukan pengambilan benda asing tersebut. Maaf ya. Jika benda asing sudah diambil, kita taruh di bengkok. Ibu, ini benda asingnya sudah keluar ya Ibu ya. Kemudian sekarang gimana Ibu? Apakah sudah merasa nyaman? Apakah masih ada rasa mengganjal atau tidak? Tidak. Baik, setelah pengambilan benda asing tersebut, kita evaluasi ulang. Apakah yang pertama durinya itu sudah terambil semua atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah terdapat pendarahan atau tidak? Ibu bisa buka mulutnya Ibu. Baik, buka lidahnya sedikit. Ya. Kemudian kita cek ya durinya sudah terambil semua ya dan tidak ada perdarahan. Setelah dipastikan evaluasi ulang tersebut, maka prosedur pengambilan benda asing telah. Baik Ibu, ini anak Ibu, jadi kan ini anaknya tersedak mainan ya Bu ya. Jadi nanti saya akan melakukan prosedur untuk pengambilan mainan di anak Ibu. Mungkin prosedurnya agak tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Iya, siap. Selanjutnya melakukan prosedur cuci tangan WHO. Gulungkan dulu dan buka bagian lengan. Lalu hidupkan keran air. Cuci tangan menggunakan sabun. Setelah melakukan cuci tangan WHO, selanjutnya pemasangan handscoon. Pemasangan handscoon sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur pengambilan benda asing yaitu back blow pada pasien. Yaitu pertama dengan cara pasien posisi terlungkup, di mana kepala pasien lebih rendah dibandingkan kaki. Lalu kita cari titik kompresinya yaitu di antara dua skapula. Bila sudah ditemukan, kita akan lakukan tepuk pada bagian titik kompresi dengan menggunakan ujung telapak tangan sebanyak 5 kali. Lalu dinilai apakah masih ada benda asing atau tidak. Bila masih ada benda asing, lalu kita akan memposisikan pasien dengan cara pasien terlentang seperti ini, dengan kepala lebih rendah dibandingkan kaki. Lalu kita tentukan titik kompresi yaitu di antara papila mamae. Lalu lakukan kompresi sebanyak 5 kali dengan menggunakan 2 jari. Bila masih ada benda asing, maka bisa posisikan kembali pasien terlungkup dan mengetuk bagian punggung bayi. Begitupun seterusnya sampai benda asing keluar. Baik, pemeriksaan pengeluaran benda asing di tenggorokan anak Ibu sudah dilakukan ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya mungkin nanti Ibu perhatikan anaknya dalam bermain agar tidak memasukkan benda asing lagi ya Bu ya. Maka Ibu ada pertanyaan? Nggak ada Dok. Setelah menemukan pasien dengan sumbatan jalan nafas, hal yang kita lakukan pertama adalah amankan daerah sekitar pasien, lalu memanggil seseorang untuk meminta bantuan. Lalu kita lakukan inform konsen kepada pasien, lalu meminta pasien untuk menunduk seperti ini, dan kita akan lakukan back blow dengan ujung telapak tangan sebanyak 5 kali. Bila masih ada benda asing, maka kita akan lakukan abdominal thrust. Selanjutnya, minta pasien untuk menunduk, lalu lingkarkan tangan sebelah kanan sampai menyentuh dada pasien, lalu raba
prosesus sipoideus. Kalau sudah, kepalkan tangan kanan dengan jempol ibu jari di bawah prosesus sipoideus. Lalu lengan kiri lingkarkan juga sebagai kuncian dari tangan kanan. Lalu dilakukan pendorongan dan juga naikkan ke atas. Pendorongan naikkan ke atas sebanyak 10 kali hingga benda asing keluar. Bila ditemukan pasien dengan keadaan hamil atau dengan obesitas, maka kita bisa melakukan chest thrust. Yang pertama, posisikan penolong dengan pasien sama seimbang, lalu kaki satu penolong berada di sedikit ke depan, lalu minta pasien untuk mengangkat tangannya sedikit. Kalau sudah, tangan di bagian kanan itu untuk melingkari bagian dada pasien, lalu ibu jari pasien di bawah prosesus sipoideus. Lalu lengan yang sebelah kiri diminta untuk sebagai kuncian di lengan bagian kanan. Setelah itu pasien diminta untuk agak sedikit menunduk, lalu berikan tekanan dalam dan juga sambil dinaikkan ke atas sebanyak 5 kali sampai benda asing keluar. Pemeriksaan manuver Heimlich pada orang dewasa yang sadar sudah dilakukan. Selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan manuver Heimlich pada orang dewasa yang tidak sadar. Bila ditemukan pasien sedang tidak sadar, yaitu dengan posisi berbaring, maka pemeriksa pertama bertumpu pada lutut kiri dan lutut kanan pada pasien, lalu berikan tekanan dengan menggunakan tangan kanan, yaitu laba bagian prosesus sipoideus, di mana jempolnya juga di bawah prosesus sipoideus, lalu tangan kiri sebagai kunci untuk mendorong tekanan, mendorong dengan cara ke bawah, dalam dan ke bawah sampai benda asing keluar.